Ada rumor yang sangat mengejutkan di tengah perang besar Timur Tengah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan telah menjadi korban serangan rudal Iran. Hal ini diberitakan oleh juru bicara IRGC pada tanggal 10 Maret tahun 2026. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi baik dari pemerintah Israel dan Amerika Serikat. Tapi beberapa fakta aneh mulai muncul. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi dan banyak analis yang mencocokkan klaim IRGC dengan fakta yang ada di lapangan saat ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas fakta yang ada di lapangan. Namun sebelumnya kami terus mengharapkan support dari teman-teman sekalian untuk subscribe channel ini, agar kami bisa terus memberikan informasi teraktual mengenai kondisi geopolitik dan perkembangan militer baik dari dalam negeri maupun internasional. Terima kasih. Konflik antara Iran dan Israel kini memasuki fase yang sangat berbahaya. Serangan rudal dan drone terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dalam situasi seperti ini, pemimpin negara biasanya tampil di depan publik untuk memberi kepercayaan kepada rakyat dan militer. Tapi dalam beberapa hari terakhir, Netanyahu justru tidak terlihat di publik. Fakta pertama yang memicu spekulasi adalah laporan bahwa beberapa lokasi penting di Israel, termasuk area yang berkaitan dengan kediaman atau kantor pemerintahan, menjadi target serangan rudal. Dalam situasi perang, serangan terhadap pusat pemerintahan tentu langsung menimbulkan pertanyaan besar. Apakah para pemimpin negara berada di lokasi saat serangan terjadi? Dan apakah sistem keamanan sempat memindahkan mereka sebelum serangan berlangsung? Fakta kedua adalah munculnya rumor di media sosial yang menyebutkan bahwa ada korban dari lingkaran keluarga Netanyahu. Informasi ini dengan cepat menyebar di berbagai platform digital dan forum geopolitik. Namun sampai saat ini, klaim tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Israel ataupun sumber internasional yang kredibel. Meski demikian, rumor seperti ini sering menjadi bahan spekulasi dalam situasi perang. Fakta ketiga yang membuat spekulasi semakin berkembang adalah ketidakhadiran Netanyahu di ruang publik selama beberapa hari terakhir. Dalam situasi konflik besar, pemimpin negara biasanya tampil untuk memberi pernyataan kepada rakyat dan militer. Kehadiran tersebut sering digunakan untuk meningkatkan moral masyarakat dan pasukan. Karena itu, ketika seorang pemimpin tidak muncul di publik selama beberapa hari di tengah perang, wajar jika banyak pihak mulai bertanya-tanya. Fakta berikutnya adalah laporan tentang pembatalan beberapa agenda diplomatik yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung dengan pejabat Amerika. Pembatalan tersebut disebut terjadi secara mendadak. Namun hingga kini tidak ada penjelasan detail mengenai alasan dibalik perubahan agenda tersebut. Dalam dunia diplomasi, perubahan jadwal sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Tetapi dalam situasi perang, keputusan seperti ini sering memicu berbagai interpretasi. Fakta terakhir yang menjadi perhatian beberapa pengamat adalah minimnya komentar terbuka dari pejabat Amerika mengenai keberadaan Netanyahu. Dalam hubungan strategis antara Israel dan Amerika Serikat, komunikasi antara kedua negara biasanya sangat intens. Karena itu, sebagian analis mencoba membaca situasi ini sebagai bagian dari dinamika komunikasi diplomatik di tengah konflik yang sedang berlangsung. Merespon serangan Amerika dan Israel, Iran meluncurkan serangan balasan yang menarget Israel dan pangkalan-pangkalan. Kelima fakta inilah yang kemudian memicu berbagai rumor dan teori di media sosial serta forum geopolitik internasional. Namun penting untuk diingat, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa Netanyahu menjadi korban serangan atau mengalami kejadian fatal. Dalam situasi perang modern, arus informasi sering bercampur antara fakta, spekulasi, dan propaganda.